Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruChess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Ryzhkov Oleg melawan Iren Karisma Sukandar. Permainan ini terjadi pada 17 November 2017. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Ryzhkov sebagai putih dan Iren memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda F6. Lanjut kuda ke C3 dan kuda ke C6. Permainan 4 kuda ya. Ryzhkov menawarkan pertukaran pion dengan pion D4. Iren langsung memakan pion kali D4. Dan tentu dimakan kembali dengan kuda. Lanjut gajah ke B4 memaku kuda, sehingga kuda F6 menjadi mengancam pion E4. Oke, Ryzhkov menukar kudanya dengan memakan kuda C3. Lalu Iren memakannya kembali dengan pion B. Dan baru pion E4 dijaga dengan gajah D3. Di sini kedua pemain rokade pendek dimulai dari Iren. Dan rokade pendek juga oleh Ryzhkov. Oke, jika kita perhatikan, di sini Iren punya pion yang bertumpuk di file C. Dan kini dia bisa aja makan kuda dengan gajah. Dan setelah dimakan kembali dengan pion, maka Ryzhkov juga punya pion yang bertumpuk. Tapi, Ryzhkov punya pasangan 2 gajah dan Iren hanya kuda dan gajah. Sebenarnya nggak hanya sih, tapi mengingat ini masih di ujung middle game, jadi melawan 2 gajah memang agak lebih sulit ya. Dan Iren di sini lebih memilih memainkan pion D5, menawarkan pertukaran pion. Ryzhkov langsung memakan pion yang ditawarkan ini dengan pion. Jelas Iren memakannya kembali dengan pion C-nya. Pembenahan posisi pion Iren sudah selesai. Baru permainan dilanjutkan dengan gajah G5, memaku kuda pada menteri, sekaligus mengembangkan gajah sehingga benteng bisa lebih bebas untuk bergerak. Belum terlalu berbahaya, Iren memainkan pion ke C6. Ryzhkov membalas dengan kuda A4, mungkin persiapan pion C3 mengusir gajah. Dibalas saja dengan pion H6 mengusir gajah terlebih dahulu. Gajah ke H4 mempertahankan pemakan kuda dan dilanjut benteng ke B8. Ternyata bukan pion C3 mengusir gajah, tapi pion C4 mengajak pertukaran pion. Iren tidak memakan pion, tapi melindunginya dengan gajah ke E6, agar gajah bisa lebih aktif ya. Ryzhkov juga belum memakan pion, tapi juga melindunginya dengan benteng ke C1. Di sini kita bisa perhatikan ya, bahwa catur bukan hanya skak-skak dan makan-makan, tapi perebutan posisi dan perebutan tempo sangatlah penting. Di sini Iren membawa gajahnya kembali ke D6. Ryzhkov kini mengajak pertukaran gajah dengan gajah G3. Penawaran diterima, gajah kali gajah. Setelah dimakan kembali dengan pion H, lanjut menteri ke A5. Menekan kuda dan menghubungkan kedua benteng. Kenapa kuda ditekan? Mungkin salah satunya agar menteri tidak bisa leluasa untuk melakukan aktivitasnya. Ya mungkin aja ya. Jadi Ryzhkov melindungi kudanya dengan pion B3 sekaligus membuat pionnya lebih solid. Lanjut lagi Iren benteng F ke D8. Persiapan pion memakan pion dan memaku gajah dengan bentengnya ini. Ya tentu saja Ryzhkov memakan pion D5 terlebih dahulu. Dan Iren memilih memakannya dengan gajah. Oke, di sini gajah tidak boleh sembarangan ya untuk bergerak karena gajah bisa memakan pion B3. Ryzhkov memainkan menterinya ke C2 terlebih dahulu. Mungkin saya akan tunjukkan sedikit taktik, barangkali kalian menemui posisi ini. Sebenarnya nggak gini juga sih posisinya, tapi saya cuma sharing aja ya. Di sini Iren bisa memakan pion G2 dengan gajah. Jika gajah tidak dimakan, simpel saja gajah bisa mundur lagi ya. Dan jika raja memakan gajah, menteri D5 skak, pion F3, menteri kali gajah, menteri kali menteri, benteng kali menteri, dan benteng kali pion. Ya sebenarnya posisi masih tetap imbang sih.
Tapi saya sudah bilang ya, saya hanya tunjukkan taktiknya saja. Barangkali kalian menemukan posisi ini, tapi lebih menguntungkan. Oke, kita kembali. Di sini Iran lebih memilih memainkan kudanya ke G4. Dibalas dengan benteng F ke D1, lalu benteng D ke E8, menguasai file terbuka dengan benteng. Kemudian Rizkov memainkan kudanya ke C3. Oke, terlihat seperti gerakan normal ya. Tapi pemain-pemain kuat seperti Iran sadar jika posisi ini tidak biasa. Dan Iran memainkan langkah kejutan, yaitu gajah kali B3 memakan pion dan mengorbankan gajahnya. Ya, perhatikan posisi kombinasi para perwira ini. Benteng, kuda, dan menteri. Kita bayangin dulu aja ya. Posisi serangan Iran mungkin menteri H5, menteri H2 skak, raja F1, dan menteri H1 skak mat. Ingat, di sini ada benteng ya. Ya, setidaknya itu ya yang mungkin kita bisa lihat dengan jelas. Tapi karena partai ini partainya para master, tentu Iran sudah menyiapkan beberapa langkah untuk antisipasi putih. Jadi intinya, dia tidak sembarangan mengorbankan gajah ya. Dan oke, setelah gajah dimakan dengan pion, tentu menteri ke H5. Masih seperti rencana yang tadi ya. Rykov membalas dengan kuda E4, menghalangi penjagaan file E pada benteng. Jelas Iran menteri H2 skak, raja harus ke F1. Sebenarnya di sini pion F5 sangat bagus ya untuk mendapat kuda. Karena jika kuda pergi mau kemanapun itu, menteri H1 adalah skak mat. Sayangnya Iran tidak memainkan itu, tapi memilih melanjutkan serangan dengan menteri ke H1 skak. Setelah raja ke E2, sekaligus menyerang menteri, lanjut menteri kali pion G2. Tujuannya sudah jelas ya, menteri kali pion F2 skak mat, karena kuda sedang terpaku oleh benteng. Raja D2 mungkin gerakan bagus, tapi Rykov menudungi pion dengan benteng F1. Lagi-lagi di sini pion F5 adalah gerakan yang bagus ya, karena Iran sudah unggul posisi, unggul pion, jadi mendapat kuda gratis aku rasa udah menguntungkan ya. Namun Iran tidak cukup puas dengan itu. Di sini dia sudah kalah gajah, tapi dia masih mengorbankan kualitas bentengnya dengan memakan kuda skak. Ngeri kali Iran ini ya. Setelah gajah memakan benteng, sekarang bukan hanya gajah melawan pion, tapi benteng melawan pion. Ya, tentu saja itu bukan tanpa alasan ya. Iran kembali memainkan bentengnya ke E8, memaku gajah. Taktiknya sih sama ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di analisis. Tapi ini lebih menguntungkan dan kesannya kayak lebih pro gitu ya. Kenapa? Karena sekarang nggak ada yang bisa membantu menjaga gajah. Sedangkan gajahnya ini diserang 2 kali. Ya, Rykov memakan pion C6 dengan menteri, sekaligus membuat ancaman skak mat, menteri kali benteng. Itu bisa terjadi jika Iran main-main lagi ya. Ya, setelah Iran memakan gajah dengan benteng skak, sekarang Iran hanya kalah kualitas dan 1 pion. Tapi posisi sangat-sangat menguntungkan. Di sini raja ke D2 menurut saya lebih bagus. Walaupun nantinya akan hancur juga, tapi masih punya harapan loh jika Iran melakukan kesalahan sedikit saja karena dia unggul kualitas. Tapi Rykov memainkan rajanya ke D3. Jelas ini blunder fatal ya, karena dia mengizinkan Iran untuk melakukan skak lagi. Sudah jelas menteri F3 skak, raja C2, benteng ke E2 skak. Di sini hanya ada 2 gerakan, raja D1 atau B1. Jika raja B1, menteri kali pion skak, raja 1, dan menteri A2 skak mat. Ya, Rykov memilih pasrah dan memainkan rajanya ke D1. Dan sangat jelas, Iran menteri F3 skak mat. Permainan yang sangat menarik dari Iran. Sepanjang permainan, Iran mengorbankan gajah, menukar kualitas benteng dengan kuda, dan berhasil menskakmat musuh atau Rykov hanya dengan 31 gerakan. Kemenangan yang indah untuk Iran. Yang kita bisa pelajari dari partai ini,
Kalkulasi lebih matang lagi ide kamu sebelum mengorbankan perwira. Menukar kualitas tidak apa-apa sih, asal membuat posisi lebih baik dan siap dengan resikonya. Mulai perhatikan tempo dan posisi, karena itulah satu-satunya jalan untuk menang. Dan terakhir, gunakan taktik-taktik yang sulit dibaca musuh untuk mempermudah semuanya. Oke, itu dulu ya. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel NaruChess ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.